رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسباب البركة في الدارين آمين. وسلم لك دينك إذ لم ترتكب أي لم تأتي معصية في حال اكتسابك وفي غيره فتنال بذلك أي الاكتساب درجة أصحاب اليمين وهم المقتصدون في العبادات. Maka ketika seseorang itu ya bagian yang keempat ya ketika seseorang itu dia bekerja ya terus mencari rezeki yang halal, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya dari perkara perbuatan yang menyakiti sesama muslim ya khususnya sesama manusia yang lainnya ya, maka wasallim laka dinak, maka juga akan selamat agamanya ya ketika dia mencari kasbil halal ya ketika dia bekerja ya. Maka jika seseorang itu bisa ya ketika dia bekerja ya beraktivitas dia bisa menjaga lisan dan tangannya ya tidak sampai melakukan perbuatan maksiat atau ya menyakiti orang lain, fatana lebih dari al-iktisab darajat ashabil yamin, maka bisa mengangkat derajatmu kepada derajat golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang beruntung. Wahum al-muqtasiduna fil ibadat ya, yaitu orang-orang yang al-muqtasid ya. Muqtasid itu nanti ada penjelasannya di dalam bab yang setelahnya ya. Jadi seseorang itu di dalam ibadah itu kan ada 3 macam ya. As-sabiqunal khairat ya, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian muktasid ya, muktasid ini ya ibadah ya, tapi dia terkadang melakukan perbuatan dosa ya. Kita kan setiap dari kita itu punya potensi ya, selama kita hidup ini punya 2 potensi, hari ini melakukan perbuatan dosa atau tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangankan ketika hidup, setelah ini pun ya, kita pulang ke rumah pun ada 2 potensi ya, kita melakukan kebaikan atau kita berbuat maksiat ya, tinggal pilih yang mana ya. Tapi insya Allah ya, setelah kita berada di dalam majelis kebaikan ya, baca sholat bersama, membaca sirah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teriring harapan dan doa ya, langkah kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa? Karena alamatu qabulil amal al-hasanatu ba'daha, tanda diterimanya amal ibadah kita apapun itu bentuknya, yaitu kebaikan yang berkelanjutan ya, jadi istiqomah ya. Tetapi tanda ditolaknya amal itu ya sergap ya, moro-moro setelahnya melakukan perbuatan dosa. Satu contoh misalnya ya, ketika dia hadir di satu majelis ilmu, di dalamnya menerangkan tentang masalah zina, masalah halal dan haram. Setelah dia pulang dari tempat tersebut, dia tetap melakukan perbuatan zina, dia tetap melakukan perbuatan haram, tetap melakukan barang-barang yang memakan barang yang haram ya. Itu salah satu di antara tanda amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya, orang yang seperti ini masih ada potensi kebaikan karena dia mau melakukan amal soleh, walaupun setelahnya dia melakukan perbuatan maksiat ya. Siapa dari kita ya
yang jika tidak karena inayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tuh gampang terjerumus dalam jeratan hawa nafsu. Ya. Makanya ya, seseorang itu jangan sombong, jangan takabur, merasa paling suci, merasa paling soleh, merasa lebih baik dari yang lainnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita itu kalah dengan hawa nafsu kita, kita bukan apa-apa. Ya. Hawa nafsu kita itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Ya, lebih jahat daripada 70 syaitan. Contoh gampangnya saja wis ya, katanya lek Ramadan cari setan di kerangkeng ya, di penjara. Tapi kok akeh wong sing gak poso. Akeh orang tambah melakukan perbuatan dosa. Kutuk setan sing anu, hawa nafsunya. Ya. Di dalam bait syair disebutkan tawaqqan nafsa la ta'man ghawailaha fan nafsu ahbasu min sab'ina syayatin. Ya, tawaqqan nafsa la ta'man ghawailaha ya. Hati-hati dengan yang namanya hawa nafsu. La ta'man ghawailaha. Awakmu ora bakal selamat teko tipu dayane nafsu. Fan nafsu ahbasu min sab'ina syayatin. Karena nafsu itu lebih jelek, lebih jahat, lebih buruk daripada 70 syaitan. Bedanya gini, kalau syaitan itu jelas menyeru kepada kejelekan. Ya, setan itu. Tapi lek nafsu itu membisikkan cara ya, memanipulasi bagaimana perbuatan dosa itu ya seakan-akan baik di mata kita. Ya. Itu nafsu. Jadi kan lebih cerdas. Ya, lek setan itu jelas dia menyeru kepada keburukan. Misalnya ayo ya, ayo minum mabuk-mabukan. Enak talah, wis talah enak. Tapi lek nafsu, wis talah, gak apa-apa kon saiki mabuk. Mari kita tobat. Ya, seakan-akan oh ya wis gak apa-apa saiki nglakoni maksiat. Engko mari tobat maksiat tobat. Tibane gorong sempat tobat wis mati. Ya ikut tipu daya daripada nafsu. Lek setan terang-terangan ya, lek setan terang-terangan menyeru kepada keburukan ya, innahu lakum aduwwum mubin. Maka disebutkan ya dalam Quran itu mesti setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata ya. Tapi kalau nafsu di dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha ya, wa qad khaba man dassaha ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mampu membersihkan hatinya dari godaan hawa nafsu ya. Di dalam ayat yang lain wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ya. Dan barang siapa sedang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya, dirinya dari ya jeratan hawa nafsu. Nanti ada pembahasan sendiri ya. Ya. Jadi ketika seseorang itu mampu menahan godaan syaitan, apalagi menahan hawa nafsu ya, maka dia bisa di golongan yang kedua, muqtasidun. Golongan yang terakhir, yang ketiga, ini yang celaka ya. Nah, kemudian fahadha al-kasbu bitilka sifah aqalud darajat fi maqamatiddin ya. Amma idza dawamta al-kasab wa lam tansa dzikrallahi ta'ala fi sana'atika bi an tuwatiba ala tasbihat wal adhkar wa qira'atul Qur'an wa tatasaddaq bima fudila an hajatik fadzalika afdhal min sayyidil adhkar allati dzakartu huna ya, annal ibadah al mutaadiyah faidatu anfa'u minal lazimah ya. Jadi begini ya, maka derajat seseorang yang mencari rezeki, dia bekerja terus dibarengi dengan dia meninggalkan perbuatan dosa ya, perbuatan maksiat ya, ini adalah derajat sing paling selamat tapi di tingkatan bawah ya, sing paling selamat tapi tingkatan bawah ya. Artinya apa? Ya aktivitas kita bekerja biasa, waktunya kita bekerja, waktunya kita belajar, waktunya ibadah, kewajiban dijalankan, larangan dijauhi ya. Tapi ketika kita bekerja ya, terus kita tidak lupa berzikir ya,
nyambut gawe ambek wiritan ya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya berangkat kerja ambek sepedaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nyambut gawe atau baca selawat nariya Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallallahu taman sayyidina Muhammad tidak sampai akhir ya. Atau misalnya berangkat kerja ya ngarap harapan misalnya sallallahu ala Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya nggak apa-apa, malah itu lebih baik ya, malah menjadikan keberkahan di dalam pekerjaan kita daripada ya, ini perbandingan ya, daripada orang yang ketika dia zahirnya melakukan perbuatan ibadah tapi hatinya dipenuhi dengan ria, ujub, sombong, takabur dan lain sebagainya ya. Atau dia hadir di satu majelis tapi dia isinya membicarakan aib kejelekan orang lain ya. Ada orang bekerja, ketika dia bekerja ya zikir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar ya. Ada kan ceritanya yang insya Allah sering kita dengar ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, ketika masuk ke kota Baghdad tidak tahu hati ini dikeretekno Allah subhanahu wa ta'ala kok kepingin nanggone Baghdad ya. Akhirnya beliau perjalanan menuju kota Baghdad, sampai di kota Baghdad malam hari Imam Ahmad bin Hanbal ini nyari tempat penginapan, nyari tempat istirahat ya. Beliau akhirnya masuk ke satu masjid, sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat jenenge perjalanan jauh ya, layeh-layeh ya, ngeleset ya, ketemu sama takmir masjidnya ya, akhirnya diusiri, tidak boleh tidur di sini ya. Ini jadi bukan masjid sejuta pemuda ya dulu ya, tahu masjid sejuta pemuda ya, nang masjid kono dikaino kopi, turu di kawano kasur ya. Tapi ojo engko moro sampean njaluk Mas Aldi Masjid Al Ikhlas kok kayak ngono ae ya, kayak kopi kayak anu ya. Jadi setiap tempat punya kebijakan sendiri-sendiri ya, jadi ada peraturan sendiri ya, karena tiap tempat beda-beda ya. Coba moro nek Malang ono sing kayak ngono ya, dilungkas mixere ilang ya, mike ilang ya. Ya, tapi semua punya peraturan sendiri-sendiri ya, jangan menafikan satu sama lain ya, semuanya punya kelebihan. Nah, akhirnya sama takmir tersebut gak boleh di sini, gak boleh istirahat karena memang wakafnya untuk ibadah ya. Akhirnya lah ini tidak tahu, takmirnya ini tidak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal ya, karena kan dulu nggak ada Instagram ya, jadi kan media sosial, jadi gak roh ya. Orang nggak tahu, walaupun namanya Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal di mana-mana, tapi kebanyakan orang nggak tahu wajah beliau seperti apa ya, hanya murid-muridnya yang tahu, yang paham ya. Kalau sekarang kan enggak ya, saiki ya kepingin uru jenenge ya Rizky Ilham wis wong Jakarta ro wajahnya kayak ngene ya, performnya gimana uru kabeh wis ya, Alwi Al Haromen uru kabeh wajah, semua orang tahu ya. Kalau dulu enggak tahu, akhirnya diusir ya. Muhammad bin Hanbal ini keluar dari masjid, beliau nyari tempat istirahat, ketemulah dengan seseorang tetangganya masjid itu. Tuan, zaman nginep di rumah saya saja ya, zaman nginep di rumah saya. Oh ya, fadol ya, diajak nginep di rumahnya ya. Ternyata ya si tuan rumah ini kan apa, tukang penjual roti ya. Jadi bengi iku nguleni roti ya, bengi nguleni roti. Jadi zaman dulu wong kerja bengi ku wis ono ya, gak amek ngene jodipan kebalen. Jadi zaman dulu di Baghdad, Irak pun orang kerja malam juga sudah ada ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini dipersilakan sama beliau untuk istirahat. Ketika beliau istirahat, dilihat orang ini tadi nguleni roti ku ambek baca istighfar, astagfirullahaladzim, gak mandek ya. Setelah selesai ditanya, Pak, zaman saya lihat dari awal sampai akhir zaman ini kemang tandang garap roti ki ambek gak mandek baca istighfar ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Atau orang tersebut, iya alhamdulillah saya
dikasih Allah Subhanahu wa taala taufik, inayah, kekuatan, dikasih istiqomah, tidak pernah lisan saya tidak pernah berhenti baca istighfar, ya. Karena segala hajat saya, ya, saya belum minta, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya orang ini, ya, ngakeh-ngakeh istighfar, keretek di hati tak wis diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pingin apa mesti langsung diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, kita amalkan, ya. Jadi kita punya hajat, sing akeh baca istighfar, ora usah dihitung, wis astagfirullahaladzim, 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 tidak usah dihitung, ya. Dari istighfar tersebut akan menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang mengatakan semua hajatku kalau barokahnya istighfar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu sing kurang, ya. Aku itu kepingin ketemu ambim Imam Ahmad bin Hambal, sampai saiki durung keturutan. Ya. Katanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, subhanallah, ya, Pak, saya adalah Imam Ahmad bin Hambal di depan sampean ini. Beneran? Ya, betul HP ini iki loh. Oh ya, enggak ada HP kan? Enggak ada, ya. Ya, saya adalah Ahmad bin Hambal. Allah gerakkan saya untuk ketemu sampean ini dari barokahnya istighfar, ya. Jadi karena sampean baca istighfar, saya tidak tahu kenapa hati saya kok kepingin dolen nang Baghdad. Ya, sampai Baghdad ternyata saya istirahat di masjid, ya. Takmir masjid ini enggak roleh aku ini Ahmad bin Hambal. Saya diusir, ke Allah gerakkan ketemu sampean. Ya, ternyata dari barokah istighfar ini, ya, Allah kabulkan hajatmu, ya. Ini, ya. Jadi kerja tapi ambil wiritan, ya. Kerja ambil wiritan, ya. Makanya di sini dikatakan, ya, kalau kamu bisa nyambut gawe ambil wiritan, entah itu baca tasbih atau berzikir, ya, wa qiraatil Quran, baca Al-Quran, ya, atau wa tatasaddaq bima fudila an hajatik, ya, dan engkau sedekah dari hasil pekerjaanmu tadi, ya. Jadi kalau Imam Ghazali itu beliau membagi, jadi dari hasil rezeki yang dia dapat, sepertiga untuk, ya, disodakohkan, sepertiga untuk, ya, orang tuanya, ya, sepertiga untuk keperluan keluarganya, sepertiga, ya, untuk keperluan yang lain. Jadi dibagi, ya. Kita bisa niru, ya. Misalnya kita dapat rezeki berapa, ya, ambil 2,5%-nya disodakohno, ya. Misal dapat, oleh rezeki 1.000, dihitung 2,5% kudu disodakohno. Kalau kita terbiasa, ya, terbiasa sedekah dengan rezeki yang sedikit, nanti Allah, ya, akan ditambah lagi, ya. Biasa sedikit, akhirnya pasti kayak tidak kaget, ya. Pasti kasih rezeki sing banyak, tidak kaget, ya. Tapi lek pelit, bakhil, ya, dikai titik pun, ya, dikai akeh pun si eman, ya. Waduh, duit sak M, lek tak sodakono sak juta, lek gak janggap sak M, ya. Ya, iku lek mending, ya, lek mari dadi piro wis 900 juta 999, ya. Gitu tok, ya. Tak sodakono 50.000 duit sak M pula kalong. Tapi kalau orang itu memikirkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, al-sabiquna bil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bismillah, 2,5% dihitung, wis iki disedekahno, ya, disedekahno, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, inilah, ya, yang bisa menyebabkan keberkahan di dalam pekerjaan kita, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita aktivitas seperti biasa, ya, aktivitas seperti biasa, tapi usahakan, ya, dalam setiap aktivitas kita, gerak-gerik kita itu tidak lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun itu, ya, atau baca sholawat atau apapun, ya, atau baca Quran, ya. Misalnya, waduh, baca Quran gak apalat, ya, yes, nyetel apa salon, ya, murattal, ya, murattal, atau sholawatan gak apa-apa, ya, nyetel sholawatan, ya. Wes bosen denger sih sholawatan, tak sekali-kali dangdut koplo, ya.
gak apa-apa, tapi ojo suwe-suwe gitu loh ya. Ya. Ojo suwe-suwe ya. Ya kan karena memang sifatnya manusia itu bosenan ya. Jenuh, mudah jenuh ya. Makanya jenuh, bosan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Cek gampang berubah-ubah. Makanya kan zikir itu macam-macam, ono sholawat, ono istighfar, ya, ono tasbih, ono baca Quran dan lain sebagainya. Ya, sholat ada sholat tahajud, ada sholat sunnah, sholat duha dan lain sebagainya. Yang terpenting kalau kita mampu, ya kita berusaha istiqomah ya. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak sepisan tok. Ya, banyak pas wayai butuh tok. Jangan, yang penting sedikit-sedikit tapi istiqomah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya apa yang menjadi langkah kita ya. Allah ringankan lisan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya badrati min haza kull kamali madza yu'abiru an ulaka maqali